Halo bro, apa kabar lu semua? Di video kali ini, kita mau ngajak Lulu Pade ikut mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Dari mulai base camp yang mukanya masih kinclong kayak abis skincarean, sampai jalur hutan yang kelihatannya ramah tapi bikin napas mikir ulang. Sampai ketemu tanjakan setan yang isinya kagak ada ampun. Cuma nanjak, nanjak, dan nanjak lagi. Jadi, siapin kopi, gorengan, cemilan apa aja, duduk yang mantep. Nih, kita gas naik Gunung Gede bareng-bareng. Pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini kagak bisa asal nyelonong bro. Ada satu benda sakral, namanya Simaksi atau Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Tanpa Simaksi, jangan mimpi bisa naik. Paling banter, foto OOTD doang di base camp. Makanya, sebelum ransel diangkat, sepatu diikat, dan gaya sok petualang dikeluarin, wajib daftar online dulu di website resmi TNGGP. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal sopan santun. Alam tuh kagak suka didatengin tanpa izin. Soal waktu, nih ya, bulan Mei sampai September itu paling aman. Musim kemarau, jalur bersahabat. Kalau musim hujan, itu mah cocok buat yang doyan drama. Jalur licin, sepatu ngambang, hati ikut kepleset. Pendaki bijak milih waktu, pendaki nekat milih alasan. Pagi itu, base camp Cibodas rame kayak warung kopi. Carrier segede kulkas rebahan di lantai. Jaket tebel udah dipakai, padahal matahari juga belum niat kerja. Muka-muka masih segar, senyum masih lebar, ketawa masih kenceng. Beregistrasi beres, barang dicek, dan ritual wajib, foto dulu. Karena semua tahu, ini foto terakhir sebelum muka berubah jadi muka korban alam liar. Pendakian dimulai. Jalur awal ke Telaga Biru masih sopan. Masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda, masih bisa bilang, ah santai nih jalurnya. Gunung cuma diem. Dia berpikir, tunggu aja nanti. Sampai di Telaga Biru, semua langsung berhenti. Airnya cakep, biru kehijauan, adem banget dilihat. Carrier diturunin, kamera keluar, pose mulai aneh-aneh. Capek hilang sesaat, walaupun cuma sebentar doang. Lanjut ke rawa pancangan alias denok. Nah, di sini mulai kerasa tuh, tanjakan ringan tapi konsisten. Langkah mulai pendek-pendek, obrolan mulai irit kata. Yang tadinya cerita panjang, sekarang jawabannya cuman, iye, lanjut, iye, lanjut. Masuk area air panas, jalurnya licin kayak perasaan mantan. Salah injek dikit bisa langsung duduk cantik tanpa rencana. Ketawa masih ada, tapi fokus lebih penting. Air panasnya sih ngilerin, pengen nyemplung, tapi akal sehat bilang, masih jauh bang. Begitu nyampe kandang batu, suasana langsung berubah. Ini mah surganya pendaki. Carrier dibuka, logistik keluar, dan semua orang berubah jadi food vlogger. Nasi dingin rasa hotel bintang 5, mie instan naik kasta. Teh anget rasanya kayak dipeluk emak. Capek masih ada, tapi perut kenyang bikin hidup lebih masuk akal. Perjalanan ke kandang badak itu sabar adalah kunci. Jalurnya panjang, nanjak, dan sunyi. Langkah makin berat, pikiran makin berisik. Masih jauh kagak sih? Katanya deket. Napas sudah kayak mesin rusak. Tapi ya mau gimana? Namanya juga proses. Begitu kandang badak kelihatan, rasanya pengen sujud. Tenda langsung didirikan, jaket tebel dipakai, badan akhirnya dikasih izin buat istirahat. Malam dingin, obrolan tipis-tipis, terus satu persatu tumbang masuk tenda. Tidur ditemenin doa moga-moga besok summit aman, cuaca bersahabat. Dini hari, alarm bunyi di jam yang kagak manusiawi. Mata masih nempel, badan dingin, jiwa masih di sleeping bag. Headlamp nyala, jaket dilapis, dan langkah dimulai lagi menuju puncak. Dan muncullah legenda itu, tanjakan setan. Namanya kagak bohong, nanjak terus, kagak pakai basa-basi. Langkah kecil, napas pendek, mulut isinya doa semua.
yang biasanya cerewet mendadak alim. Sampai akhirnya puncak gede. Sunrise pelan-pelan nongol, langit berubah warna, awan di bawah kaki. Capek langsung kabur entah kemana. Ketawa balik lagi, pelukan sana-sini, kamera kerja Rodi. Kalimat sakral pun keluar, capeknya kebayar bro. Pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini bukan cuma soal nyangka puncak, tapi soal cerita, tawa, napas megap-megap, dan rasa puas yang kagak bisa dibeli. Gunung ngajarin kita, semua yang berat pasti ada alasannya. Gunung Gede itu bukan gunung kaleng-kaleng. Ini gunung berapi kerucut tipe A, alias gunung serius, bukan yang cuma gede namanya doang. Lokasinya nongkrong manis di Jawa Barat, tepatnya di 2 wilayah sekaligus, Cianjur sama Sukabumi. Gunungnya aja bisa 2 alamat, masa kita kagak bisa konsisten? Soal tinggi nih ya, Gunung Gede main di ketinggian 1000 sampai 2962 mdpl. Dan dengan tinggi segitu, dia duduk manis sebagai gunung tertinggi ketiga di Jawa Barat. Kalah tinggi dikit sama Gunung Cermai sama Pangrango. Tapi urusan capek, Gunung Gede bisa ngalahin semuanya. Gunung ini masuk wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP. Jaraknya kurang lebih 80 km doang dari Jakarta. Artinya apa? Artinya, dari macetnya ibu kota, lu bisa kabur ke hutan, kabut, sama tanjakan dalam waktu singkat. Healing tipis-tipis, tapi napas megap-megap. TNGGP sendiri termasuk Taman Nasional Senior, bro. Dia udah diresmiin dari tahun 1980 dan masuk jajaran 5 taman nasional pertama di Indonesia. Ibarat tongkrongan, ini mah sesepuh, yang lain baru nyusul belakangan. Nah, soal isinya, Gunung Gede ini diselimutin hutan pegunungan dari bawah sampai atas. Mulai dari zona submontana, lanjut ke montana, sampai subalpin dekat puncak. Bahasa gampangnya, makin naik, awannya makin dingin, jalurnya makin nyebelin, dan jaket makin kepake. Yang bikin Gunung Gede makin spesial, hutan di sini tuh kaya banget flora. Bukan cuman kaya, tapi salah satu yang terkaya di Indonesia, bahkan di kawasan Malaysia. Jadi jangan heran kalau sepanjang jalur isinya pohon gede-gede, tanaman aneh-aneh yang bikin kita mikir, ini tumbuhan apa? Kagak pernah lihat di komplek. Naik Gunung Gede Pangrango, itu rasanya kayak masuk kebun binatang, tapi versi hutan, dan tiketnya ngos-ngosan. Baru jalan bentar, jreng, monyet lewat. Mukanya kayak bilang, "Bang, makanan lu mana?" Di atas sana ada owa Jawa, suaranya kenceng banget. Kayak lagi teriak, "Oi, subuh sudah tiba." Terus katanya ada macan tutul Jawa. Tenang, yang kelihatan biasanya cuma jejaknya. Macannya lagi sibuk ngopi di hutan. Burung-burungnya juga niat banget. Warnanya cakep, kayak habis filter IG. Sementara kita keringetan, rambut aut-autan, napas kayak mesin diesel. Intinya, fauna Gede Pangrango itu hidup damai. Pendaki hidupnya diuji. Tapi tenang, capeknya hilang, ceritanya abadi. Akhir kata nih ya, pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas akhirnya kelar. Capek? Jelas. Pegel? Jangan ditanyi. Tapi semua lunas kebayar sama pemandangan dan cerita yang kita bawa pulang. Kalau lu demen video beginian, jangan pelit. Like, komen, subscribe. Tulis juga di komentar, gunung mana lagi yang kudu kita jajal. Sampai ketemu di pendakian berikutnya, bro.